Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa di channel Situarti 1212. Pada kali ini saya akan membagi pengalaman saya. 2 hari yang lalu saya ikut uji kompetensi operator komputer yang dilaksanakan oleh LSP Komputer. Kemarin saya sebetulnya mau share gimana cara gimana soalnya seperti apa, kemudian kita coba untuk mengerjakannya. Saya baru bisa sharing kali ini. Yuk, seperti apa sih? Nah, perlu teman-teman ketahui yang namanya operator komputer itu adalah orang yang bertanggung jawab atas semua peralatan yang ada dalam sebuah sistem komputer, memeriksa apakah berfungsi atau tidak peralatan tersebut atau komponen-komponen yang ada di sebuah sistem komputer. Selain itu, yang namanya operator komputer itu harus mampu mengoperasikan perangkat lunak yang ada di komputer. Nah, saya bukakan untuk yang LSP komputer ini. Nah, ini untuk LSP komputer yang kemarin kisi-kisi yang diberikan atau materi yang diberikan. Ini miliknya LSP Komputer yang ada di Jalan Ledja Nasir, Nagrak, Bogor, Jawa Barat. Nah, syarat-syarat apa saja untuk mengikuti sertifikasi ini? Yang pertama adalah minimal menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau SMK kelas 11 atau memiliki sertifikat pelatihan bidang operator komputer seperti pelatihan penggunaan aplikasi pengolah kata, lembar sebar atau Excel, dan presentasi, atau telah berpengalaman pada lingkup sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan minimal 1 tahun. Jadi selain peserta didik SMA, SMK, bisa juga alumni SMA, SMK, atau juga bisa operator komputer yang sudah mengikuti pelatihan, ataupun mungkin orang yang sudah bekerja baik itu di instansi pemerintah maupun di swasta, baik guru maupun non-guru. Kemudian syaratnya apa saja? Syaratnya untuk mengikuti uji LSP ini yang pertama adalah foto 3x4 dengan background merah sebanyak, kalau kemarin 4 lembar ya, di sini tertulis 3 lembar, dan teman-teman sediakan soft copy saja. Kemudian yang kedua adalah identitas KTP atau SIM, yang sekarang juga soft copy saja karena diupload. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah akhir. Yang kelima adalah sertifikat yang relevan dengan sertifikasi klaster, misalnya perangkat lunak perkantoran atau Office. Yang keenam adalah pengalaman kerja, dan yang ketujuh adalah portofolio bila ada. Jadi sertifikat-sertifikat yang mendukung untuk bisa mengikuti uji kompetensi ini. Nah, untuk caranya nanti rekan-rekan bisa baca sendiri. Kemudian sebagai operator komputer apa saja yang harus dikuasai oleh seorang operator komputer. Nah, di sini disebutkan dalam mengidentifikasi aspek kode etik dan haki di bidang SIKA, mengoperasikan personal komputer, baik itu PC standalone, kemudian mengoperasikan PC yang terhubung pada jaringan komputer lokal, melakukan instalasi untuk koneksi internet, mempergunakan piranti lunak antivirus, kemudian melakukan konversi dari berbagai aplikasi perkantoran, menangani troubleshooting pada permasalahan PC, mengoperasikan utilitas backup dashboard dan backup user. Nah, terakhir adalah piranti perangkat lunak pengolah gambar. Dari sekian ini nanti yang akan keluar soalnya seperti apa. Nah, kemarin soal yang keluar itu adalah perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak perkantoran, yaitu Microsoft Office yang keluar itu. Kemarin itu soalnya itu mirip seperti ini.
Jadi karena itu miliknya LSP Komputer, jadi saya ubah sedikit, tapi saya tidak mengurangi substansi dari penggunaan teknik penggunaan atau rumus-rumus yang ada di sini. Yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua adalah Microsoft Excel, ya, kemudian yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Nah, mari kita kerjakan satu persatu soal dari Microsoft Word. Kita baca, buatlah surat seperti di bawah ini. Jadikan dokumennya MailMerge dan simpan dengan nama file surat undangan. Jadi nanti teman-teman itu mengetik seperti ini persis, ya. Kemudian nanti kita buat data source-nya, kita pakai Microsoft Excel saja yang mudah. Nanti kita ketik seperti ini. Kemudian nanti atur untuk page setup-nya, untuk potret, paper size apa, kemudian margin kiri 2, margin kanan 2. Fontnya adalah Courier New, kemudian ukurannya 12, spasinya 1,5. Nah, di sini yang pertama adalah mengatur A4. Page setupnya adalah A4. Yang ini nanti kita buat di mana? Excel. Yang ini sekarang kita atur. Ini adalah objek. Kita atur potret juga. A4. Kemudian setupnya untuk spasinya 1,5. Kita kontrol A aja, kita kontrol 1 titik. Kita cek apakah di sini untuk spacing before afternya kita nolkan. Spasinya udah 1,5. Ini berarti udah yang sudah kita hapus. Kemudian Courier Font, kita kontrol A. Couriernya, nah apa fontnya namanya Courier New, ya. Kemudian ini 12, spasinya 1,5. Ini kita kerjakan. Terakhir digabung. Nanti kita simpan dengan PDF dan doc. Ini sekarang kita tata. Yang atas boleh kita hapus karena nanti ini mau kita simpan di Excel. Ya, kita hapus ya karena ini nanti diisikan dengan kemudian ini juga kita hapus. Kita kasih spasi. Kita atur sesuai dengan yang tadi diminta. Nah, kita lihat kan, cek lagi, kita pilih. Kemudian ini yang dengan kami format itu baru di paragraf di notes saya rata gitu. Tapi ini kita masukin ke indent, ini juga indent, ini indent, kemudian tadi kita lihat di sini.
sebelum kita lanjut ke sebelum kita lanjut, kita buat dulu untuk data di Excel-nya. Data di Excel-nya yang diminta adalah ini. Coba kalau kita copy kita buka Excel. Bisa kita geser aja. Kemudian di soal tadi diminta disimpan file tapi nggak ditentukan, jadi kita simpan aja dengan nama misalnya source undangan. Lagi, kemudian kita langsung menuju ke mail. Biar teman-teman lebih mudah, langsung dari start aja, step by step di sini. Kemudian next, select recipient, terus kita cari di mana kita nyimpen tadi. Source. Nanti akan seperti ini, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita oke lagi. Ini pastikan sudah tercentang semua. Oke. Nah, kita lihat di sini tadi kita harus memasukkan apa saja. Nama, alamat, kota, nama, alamat, kota. Kemudian kita insert field. Kota kita beri bold, kemudian di sini juga nama, insert nama, kita bold lagi. Nah, seperti itu kita lihat lagi di sini. Ya, udah. Preview your letter. Ini sekarang kita preview, ini sudah masuk ya. Untuk datanya teman-teman bisa lihat kemudian bisa kita previewnya kita hentikan, nanti akan kembali seperti ini. Preview lagi, nanti akan seperti ini. Kemudian finish dan match. Nah, diminta disimpan dengan nama file undangan. File yang pertama kita file. Kemudian yang sudah jadi ini udah jadi salah satunya itu diminta menyimpan dengan PDF. Kita save as, kemudian kita cari formatnya PDF, file undangan juga, file undangan kita. Untuk soal yang pertama, untuk Microsoft Word-nya sudah coba kerjakan dan mudah kan untuk mengerjakan. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya
kita diminta untuk membuat tabel pembayaran seperti ini, di mana ini nanti kita isikan. Di mana yang pertama, angkatan diambil dari dua karakter di tengah dari nomor induk. Jadi nanti kemudian menggunakan fungsi mit. Kemudian jurusan diambil dari tabel dengan fungsi lookup, dengan fungsi VLOOKUP. Nah, kita print screen aja untuk soal-soalnya. Yang atas ini kita ketik sama seperti ini di Microsoft Excel. Saya paste. Ya. Kalau di komputer pakai print screen ya. Ini sudah saya sediakan untuk tempat-tempat untuk menyingkat waktu. Kodenya BG, kemudian bawah AP, kemudian BG, kemudian KD, kemudian CS, yang terakhir adalah AP. Untuk jurusannya adalah ini Boga, akomodasi perhotelan, kemudian perjalanan wisata, komputer dan jaringan, busana, kecantikan. Oke, biaya per SKS kita hitungan 75.000, 67.000, 95.000, 87.000, 77.000. Nah, ini kita lihat soal yang pertama. Angkatan diambil dua karakter di tengah nomor induk mahasiswa. Kita diminta menggunakan fungsi mit. Nomor induk mahasiswa ini diingatkan dengan perintah mit. Mit itu untuk mengambil karakter yang ada di tengah. Jangan lupa pakai rumus, menggunakan rumus di Excel pakai sama dengan. Kemudian kita ketik mit kurung buka. Selnya ada di sel berapa yang mau kita ambil nomor induknya. Kemudian ini tempatnya teman-teman itu menggunakan koma atau titik koma. Kalau tempat saya ini menggunakan koma. Kalau tempat teman-teman titik koma ya gunakan titik koma. Jadi ada petunjuknya. Di sini ada teks yang akan kita ambil ada di B5. Kemudian start num itu adalah karakter keberapa yang akan kita ambil. Karakter mulainya karakter keberapa, berarti kan karakter ketiga, walaupun nanti yang diambil karakter 34, mulainya kan start num itu karakter ketiga, jadi kita tulis 3. Kemudian numchar itu adalah jumlah karakternya, berapa karakter, 2 karakter di tengah nomor induk mahasiswa, berarti kita beri kurung tutup. Kurung tutupnya, kurung bukanya ada berapa? Kalau kurung bukanya ada 1, kita kasih 1 kurung tutupnya. Tapi kalau kurung bukanya ada 2, kita kasih kurung tutup. Ya. Berarti di sini angkatan ke-8. Kita tarik aja, tak usah 1 kita. Akhirnya ketemu angkatan. Ya. Kita hapus untuk soal yang pertama. Nah,
Kemudian yang kedua adalah jurusan. Jurusan diambil dari tabel VLOOKUP, dua karakter dari diri nomor induk. Jurusan kita diminta pakai tabel referensi atau tabel bantu yang ada di bawah ini. Kita beri nama dulu tabel bantu ini. Nah, kita beri nama misalnya tabel mahasiswa. Yuk kita lanjut lagi untuk yang kedua, yaitu jurusan. Jurusan diambil dari tabel teknik. Diambil dari tabel dengan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah vertical lookup dengan melihat atau mengambil data dari tabel referensi atau tabel bantu ini. Nah, dua karakter dari diri nomor induk. Dua karakter dari nomor induk berarti ini dihubungkan dengan tabel bantu tadi untuk menemukan jurusannya yang ada di sini. Nah, gimana caranya? Yuk kita ikuti aja perintah. Oh ya, ini untuk tabel bantu ini bisa nanti teman-teman pakai disorot aja dari ujungnya sampai ujung seperti ini. Jadi nanti mulai dari B17 sampai ke D20. Tapi boleh juga kita beri nama tabel dulu aja biar lebih mudah. Di sini kita beri nama tabelnya, kita kasih nama dulu aja. Di sini disorot dulu, kita kasih nama misalnya tabel mahasiswa. Tulisnya tanpa spasi atau pakai underscore ya. Untuk jurusan sama dengan kita lihat VLOOKUP kurung buka, diambil dua karakter sebelah kiri ini. Berarti dari ini diambil dua karakter, perintahnya menggunakan left. Untuk perintah left ini dia nggak ada mulai berapa karakter dari sebelah kirinya, mulainya berapa enggak, tapi kita langsung saja klik teksnya ya, ini langsung di teksnya, nggak ada mulainya karakter keberapa, itu nggak ada karena semuanya dari sebelah kiri, jadi otomatis ini karakter pertama ini. Nah, nungkar itu banyaknya karakter, jadi koma 2, kemudian kita panggil tabelnya tadi, tabel mahasiswa. Kemudian tadi ada di kolom berapa? Tadi kita ingat ada di kolom 2 ya, secara vertikal jurusan ada di kolom 2 seperti di soal ini. Kolom 1 ini yang kode, kolom 2 yaitu yang jurusannya. Kemudian koma 0 kurung tutup 4. Berarti nanti kita tinggal tarik aja ke bawah. Sudah ketemu untuk ini. Kita lanjut lagi menuju soal yang ketiga. Kita hapus aja. Kita crop. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3 adalah kampus cabang. Kampus cabang ini jika karakter keempat itu adalah angka 9, kampus cabang jumlah SKS uang kuliah menggunakan if, kita diminta menggunakan if. Nah, jika kampus cabang karakter keempatnya adalah 9, maka cabang Yogyakarta. 38 Semarang, 37 Solo, 36 adalah Magelang. Nah, kita tahu bahwa angka 978 ini dia posisinya ada di tengah-tengah. Jadi kita gunakan fungsi mid. Jadi penggabungan dari if dan mid. If
Jika kurung buka, kita gunakan mid kurung buka, kita klik karakternya, kemudian mulai karakter keberapa, 1, 2, 3, 4, 9 ini mulai pada karakter keempat ya, 4, koma berapa karakter yang kita ambil dari mulai karakter keempat itu, hanya 1. Nah, kita kurung tutup, sama dengan jika 9, maka jangan sampai lupa kalau punya teman-teman titik koma menggunakan titik koma, kalau tempat saya komputernya menggunakan koma. Kemudian cabang Yogyakarta, titik ya, Yogyakarta. Nah, koma lagi, kita menuju if yang kedua, sama, klik lagi, kemudian mid lagi ya, mid lagi, kemudian 4, kemudian 1, sama dengan berapa? 8, maka Semarang, koma lagi, if karakter keempat lagi, mid, kita klik lagi, koma 4,1 kurung tutup, sama dengan 7. Mana 7? Itu adalah Solo, Solo. Kemudian yang keenam apa? Kita tinggal sisanya aja karakter Magelang. Nah, kita tutup. Ada berapa if di sini? Kalau di sini ada 3 if, maka tutupnya juga 3. 1, 2, kemudian kita ambil. Kita tarik ke bawah. Sudah ketemu untuk kampus cabang. Sekarang kita mengerjakan yang ke bunga SKS. Bunga SKS diminta untuk menggunakan perintah if. Kita lihat di sini, kita tarik ke belakang. If lebih kecil dari 2, maka SKS-nya 16. Jika antara 2 sampai 25, SKS-nya 20. 2,5 sampai 3, SKS-nya. Jika lebih dari 3, SKS-nya 24. Kita ambil dari yang pok paling bawah aja. Berarti jika di bawah 2, sama dengan if kurung buka, klik ini, lebih kecil dari 2, berapa? 16. Kemudian koma lagi, if jika kita klik lagi ini lebih besar sama dengan 2, kita 2 sampai 2,5. Jika if lebih kecil dari 2, 16. Jika if lebih besar dari 2 ya, lebih kecil berarti dari 2,5. Kita ambil yang paling tinggi ya, kita ambil poknya yang paling tinggi, 2,5. Pakai 2,5. Kemudian klik lagi, kurung buka, 3, lebih kecil. Kita klik lagi. If lebih kecil sama dengan 3, berarti bunga SKS-nya 2. If lagi kurung buka, kita klik lagi. Oh, tinggal sisanya. Langsung koma 2. If-nya ada berapa? Ada 3, kita tutup 3. 1, 2, 3. Kita enter.
kita lihat ini mungkin pakai koma. Kemudian kita tarik ke bawah. Yuk kita lanjutkan lagi untuk yang ketiga, ke berapa ini jumlah SKS. Jumlah SKS jika IPK lebih kecil dari 2 maka 16. Jika 2 sampai 2,5 20, jika 2,5 sampai 3 22, jika lebih besar dari 3 adalah 24. Berarti di sini sama dengan if kurung buka, kita klik di sini. Jika lebih kecil dari 2 maka hasilnya 16. If lagi, if kita klik lagi, jika lebih kecil dari 2,5 maka hasilnya adalah 20. If lagi, jika lebih kecil dari 3, lebih kecil sama dengan 3 ya. Ini juga lebih kecil sama dengan 2. Lebih kecil sama dengan 3 maka hasilnya adalah 22, lainnya 24. If nya ada 3, berarti kurung tutupnya 3. Kita tarik ke bawah aja. Sudah ketemu untuk yang jumlah SKS nya. Kita lanjut lagi untuk biaya per SKS. Di sini kita diminta pakai if jika angkatan 87 uang kuliahnya 5 juta, angkatan 88 uang kuliahnya 4 juta, jika 89 uang kuliahnya 700 juta. Kita klik di sini, kita pakai perintah if kurung buka angkatan ya. Nah, sama dengan 87. Kapan kita menggunakan tanda petik, kapan tidak? Tanda petik itu kita sebut sebagai string. Jadi bukan berarti sebuah angka untuk bisa dijumlahkan. Kalau namanya angkatan itu kan string ya, atau teks. Jadi tidak untuk di operasi matematika. Koma kita bedakan dengan yang 87 5 juta ya. Di sini adalah 5 juta. 1 2 3 4 5. Itu kita tidak pakai tanda petik karena akan digunakan untuk perhitungan atau dia benar-benar sebuah angka untuk matematika. Kemudian koma, if lagi kurung buka 88. Kita klik dulu, sama dengan 88, koma, uangnya berapa? 4 juta. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita koma lagi, sisanya aja langsung 700 ribu. 1 2 3 4 5. Kurung tutup, F nya ada 2, tutupnya ada 2. Nah, seperti itu. Kita tarik ke bawah. Sekarang kita menuju ke perintah yang terakhir. Untuk perintah yang terakhir yaitu biaya keseluruhan. Biaya keseluruhan adalah uang kuliah. Oh, ini masih biaya per SKS. Biaya per SKS masih pakai VLOOKUP ya. Biaya per SKS ada di sini, ada di tabel bantu, sehingga kita bisa menggunakan rumus dari VLOOKUP. Biaya per SKS berarti kita gunakan VLOOKUP untuk melihat tabel bantu secara vertikal. VLOOKUP biaya per SKS. Di sini jika kode yang ditampilkan adalah kode jurusan, berarti kita pakai yang ada di sini kode jurusan ya. Kita klik aja left ya, left kurung buka, klik berapa karakter, 2 karakter, kurung tutup, koma, tabel mahasiswa tadi. Kemudian
kolom keberapa? Nah, ini kolom ketiga ya biaya per SKS. Kita ambil kolom ketiga. Kalau tadi ini kan jurusan kolom kedua, ini sekarang kolom ketiga. 3,6. Tutup ya. Berarti biaya per SKS kita tarik aja ke bawah. Sudah ketemu sesuai dengan tabel bantu. Ya. Jika angkatan 87, uang kuliahnya 5 juta. Jika angkatan 88 4 juta. Jika angkatan 89 700. Kita diminta untuk pakai if ya. Langsung saja. If kurung buka angkatannya. Jika angkatan sama dengan, kita beri tanda petik 87. Kenapa kita pakai tanda petik? Karena dia berupa teks. Jadi kita kasih tanda petik, tidak untuk operasi matematika. Jadi kalau angkatan itu tidak kita hitung untuk penjumlahan, pengurangan atau perkalian. Biaya kuliahnya berapa? 5 juta. Ini kita tidak pakai tanda petik karena nanti mau dipakai untuk perhitungan. If angkatan 88 berapa? Angkatan 88 adalah 4 juta. If kurung buka, kita klik lagi sama dengan 88 dan berapa? 4 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sisanya berarti yang tidak dipakai adalah tidak kita kasih if lagi, karena if itu jika iya maka, jika iya maka, jika tidak boleh. 700.000 kurung tutup, ini ada 2. Kita tarik saja ke bawah. Untuk biaya keseluruhan, ini terakhir adalah biaya keseluruhan, itu adalah jumlah SKS dikalikan biaya per SKS. Ini kita biaya keseluruhan sama dengan kita lihat jumlah SKS dikalikan dengan biaya per SKS kali adalah landasan. Karena perkalian itu sudah prioritas pertama, kita nggak usah pakai tanda kurung buka kurung tutup. Tapi jika plus atau min yang didahulukan, kita pakai kurung buka atau kurung buka dan kurung tutup. Langsung saja kita plus uang kuliah. Kita tarik. Seperti ini untuk menjawab soal-soal dari uji LSP komputer kemarin. Saya baru saja mengikuti 2 hari yang lalu. Itu teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerjakan. Masih ada soal satu lagi, yaitu di Microsoft PowerPoint. Kalau Microsoft PowerPoint saya kira teman-teman sudah bisa semua, jadi saya anggap bisa semua. Untuk yang pembahasan di Microsoft PowerPoint itu soalnya diminta untuk membuat 5 slide. Temanya kemarin adalah tentang profesionalisme, apa ya, lupa saya, ambil aja substansinya adalah profesional. Bukan slide itu animasi dan efek-efek yang lain untuk menambah. Nah, saya beri contohnya untuk kemarin yang di sini kita diminta untuk memberi efek.
Di sini ini saya tambahkan gambar, kita searching saja di Google. Kemudian di setiap slide-nya saya tambahkan format gambar yang PNG. PNG itu jadi tidak ada background putihnya. Jadi teman-teman cari aja ya titik 2 PNG, disesuaikan dengan temanya. Untuk memberi efek teman-teman bisa pakai di di format, kemudian di efek shape effect ya, pakai shape effect gitu atau apa yang teman-teman sukai. Seperti lihat reflection, ada bayang-bayang. Kemudian untuk memberi animasi kemudian kita bisa teks. Ini kita tampilkan terus di setiap slide ya, biar itu menunjukkan kalau kita punya ciri tersebut. Seperti itu. Terima kasih untuk pembahasan dari uji kompetensi operator komputer pada LSP komputer. Semoga teman-teman bisa mengikuti uji LSP dengan lancar dan semoga kami juga lulus semua kemarin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.